Yes? Yes, yeah. And for the 5 utasoy, is it true? God bless. Kita baca ayat yang genap untuk saudaraku. Laki-laki, kau papa baca ayat yang genap. Lalu kemudian ayat yang ganjil itu kaum ibu atau wanita. Mari kita baca sama-sama dimulai dari ayat laki-laki duluan sama Bapak. Efesus pasal yang kelima. Efesus chapter 5 verse 22 to 32 sampai 32 saja. 1, 2, 3 ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ibu. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk menguduskan sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Bagaimanapun rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat sama-sama tiga-tiga. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mari beri tepuk tangan buat firman Tuhan. Haleluya. Listen to me carefully, dengarkanlah baik-baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Saya mau katakan buat saudara, ini acara peminangan. Nah di Alkitab masalah peminangan, kata peminangan itu hanya ada pada waktu masanya si Maria dengan si Yusuf. Dan kalau di Israel pada zamannya Yesus itu peminangan saudara sangat kuat sekali hukumnya saudara. Tidak jauh kuatnya dengan pernikahan saudara. Beda saudara, sekarang ini peminangan menjadi satu hal yang bagaimana saudara? Sepertinya saudara hanya mempersiapkan saja saudara. Tapi saudaraku pada masanya Yesus itu makanya saudara kalau perhatikan firman Tuhan, lalu Yusuf hendak menceraikan istrinya diam-diam. Kapan menikahnya itu orang? Padahal Alkitab katakan Maria yang masih perawan bertunangan dengan Yusuf. Nah saudaraku di Israel pada masa itu ketika peminangan itu sudah sama dengan hubungan suami istri. Hanya saja mereka belum satu rumah. Yang perempuan di keluarga pihak wanita, pihak perempuan, dan laki-laki pihak keluarga laki-laki. Biasanya di Israel selama 1 tahun saudara. Dan 1 tahun itu betul-betul selama sampai mau masuk pada pernikahan, pihak keluarga perempuan betul-betul menjaga itu wanita, menjaga putrinya dengan sungguh-sungguh. Dan pihak laki-laki mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu. Itu di sana saudara. Tapi saya mau katakan buat saudara yang kasih dalam nama Yesus, memang menurut saudara buku Kamus Kita Bahasa Indonesia saudara, bahwasanya peminangan itu adalah mempersiapkan untuk pernikahan. Ujungnya pasti yang dirindukan adalah pernikahan. Amin saudara. Amin. Dan saudaraku, pernikahan itu bukan hasil budayanya kita. Orang Batak bukan, apalagi orang ini syukur ini Batak sama Batak ini ya. Satu Margasi Tanggang, satu lagi Boru Utasoit Batak. Nah kalau saya saudaraku satu Margasi Bolon, istrinya Latu Papua. Orang Ambon saudaraku. Dan saya mau beritahu sekali lagi buat saudara, tidak ada Batak Manise, hanya Ambon Manise. Amin.
Tidak usah komplain, saudara. Di sini ada pemimpin sektor orang Jawa, saudara. Belum ada Jawa Manisim, Ambon Manisim, saudara. Puji Tuhan, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya mau katakan, siapakah yang menginisiasi, siapakah yang memulai pernikahan itu sendiri? Alkitab menuliskan, Alkitab yang saudara baca, Alkitab yang saudara pegang. From the start, the begin of your Bible, dari mulai Alkitab saudara, dari kitab Kejadian, itu bicara tentang pernikahan. Lalu saudara, Alkitab saudara ditutup juga dengan kitab Wahyu, berbicara tentang pernikahan juga. Untuk menunjukkan saudara bahwasanya Tuhan begitu concern, begitu peduli, begitu serius dengan pernikahan ini. Why? Kenapa saudara? Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika manusia itu diciptakan, saudara, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, so perfect, sempurna banget, saudara. Tapi saudaraku, karena dosa, saudara, karena dosa, saudara tahu karena dosa apa yang terjadi, saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu kemuliaan Tuhan hilang. Gambar dan rupa Tuhan, saudaraku, masih ada sama manusia, itu kemuliaannya hilang. Itu makanya Roma 3:23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, dia masih bisa berpikir. Saudaraku, apa itu pikiran Tuhan? Yakni firman-Nya, itu logos, yang berarti pribadinya Yesus. Lalu kemudian Tuhan juga punya roh, saudara, yakni Roh Kudus. Ini yang nanti kita mau peringati hari Pentakosta. Sesudah, saudaraku, hari yang ke-50, saudara. 10 hari daripada hari kenaikannya, saudara. Saya mau katakan bahwa saudara juga punya roh, saudara. Saudara, Tuhan punya keinginan, Tuhan punya kehendak. Kita juga punya keinginan, punya kehendak. Saya mau katakan buat saudara, beda dengan monyet, saudara. Monyet dia tidak punya keinginan kecuali makan saja. Saudara karena punya keinginan, maka saudara kepingin maju. Apa ada di sini, saudaraku? Di sini ada pebisnis, saudaraku, yang kasih dalam nama Yesus. Saudara nggak kepingin tentunya gajinya turun. Saudara nggak kepingin saudara bisnis saudara turun. Saudara kepingin naik. Sudah punya rumah kecil, kepingin rumahnya. Tadi saya yang punya rumah bilang, Pak Simbolon, ini rumah mau dibikin lantai 2. Puji Tuhan, karena memang begitulah Jolma. Tapi kalau monyet, saudaraku, sampai saat ini, saya nggak tahu monyet di sini Kalang bagaimana. Tapi kalau di Medan, saudaraku, dan mungkin di mana saja, belum pernah monyet datang KPR ke bank mau minta rumah sangat sederhana untuk tinggal. Dia selalu kepingin tinggal di pohon sampai sore. Saudara yang kasih dalam nangis, itu bedanya. Dan masih banyak lagi. Tapi saudaraku, kemuliaan itu sudah hilang, saudara. Dan Tuhan, Dia mau saudaraku mengembalikan itu, saudara. Mari buka Alkitab, saudara. Roma 8. Roma pasalnya ke-8. Ayat 29. Rome chapter X verse 29. Dapat saudara? Amin. Amin. Oke, saya belum. Mari kita baca sama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan mau supaya saya dan saudaraku yang kasih dalam nama Yesus menjadi gambaran serupa dengan anaknya. Amin. Itu rencananya Tuhan. Amin. Itu kehendak Tuhan. Amin. Kita baru melewati Paskah. Paskah, saudaraku, engkau, saudara, firman Tuhan, Gereja Kemenangan Indonesia, ada pengorbanan Yesus sehingga engkau dibebaskan. Dibebaskan bukan untuk berbuat dosa, tapi engkau dibebaskan sehingga engkau bisa memilih. Engkau tak mau takluk kepada firman Tuhan. Engkau mau tunduk sama Tuhan. Karena Tuhan yang bebaskan, bukan setan yang bebaskan. Tapi acap kali, saudaraku, manusia itu enggak sadar. Nah, untuk saudaraku menjadi serupa dengan Yesus, Tuhan pakai rumah tangga. Karena di rumah tangga ada prosesnya, saudara.
Rumah tangga ada prosesnya. Saya mau katakan buat saudara yang kasih dalamnya, begitu indah prosesnya untuk satu sama lain. Suami istri saudara, hubungan saudaraku diproses untuk menjadi serupa menurut gambaran Tuhan. Nah, kalau saudaraku pelajari firman Tuhan tadi yang kita baca, Efesus 5, saudaraku, ayat 22, sudah sering kita dengar. Hai suami, apa katanya? Hai istri, tunduklah kepada suami. Wah, istri-istri yang mau tunduk katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Lalu apa dikatakan? Coba baca sekali lagi, biar nanti saya singkat saja yang itunya, saudara. Karena tujuan saya bukan di situ, tapi ayat 32-nya nanti. Karena suami adalah kepala. Baca dulu Alkitab saudara. Mari baca. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Saudara, yang pening itu adalah kepala. Jadi kalau misalnya laki-laki nggak mau pening, jangan jadi kepala. Jangan. Jadi ibu-ibu jangan mau pening, karena yang jadi kepala siapa? Suami. Kalau kau mau ngambil urusan pening, ya tonton, ya rasakan. Saya mau kata buat saudara, memang ya kalau begitu saya mau katakan buat saudara. Dan ketika Tuhan menciptakan istri, Dia ambil dari mana? Tulang rusuk, saudara. Kenapa dari tulang rusuk? Itu di samping lengan untuk dilindungi. Kenapa dari tulang rusuk nggak tulang kepala? Supaya dia tidak memerintah suami. Kenapa nggak dari tulang kaki? Supaya nggak dipijak istri. Kenapa harus tulang rusuk? Dengarkan baik-baik, biar saudara mengerti. Saudaraku, ketika manusia itu dioperasi sama Tuhan, itu manusia belum jatuh dalam dosa. Lalu kemudian Tuhan ambil tulang rusuknya, keluar satu. Kalau tidak percaya, saudara pojel di rumah sakit. Pojel itu foto jelek, saudara. Pakai infrared yang nampak cuma paru-paru saja, saudara. Saudara itu nanti tulang rusuk yang kiri kanan nggak sama. Saudara itu tidak sama. Ketika saya SMA, saya nggak percaya pertama, saudaraku. Setelah saya foto jelek, kenapa saya kena waktu itu paru-paru, saudara, TBC. Kamu tengok, ternyata ya tulang rusukku hilang satu. Saya mau katakan buat saudara, Tuhan ambil tulang rusuk itu untuk menjadikan seorang wanita, seorang istri. Tapi baca dulu Alkitabnya, mari baca. Kejadian pasal yang kedua. Jangan takut, sebelum jam 8 kita sudah selesai. Lama kali, Pak. Kejadian kedua ayat 22. Mari baca. 1, 2, 3 ya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunlah Seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia. Dibangunnya lah. Seorang perempuan. Saya nggak dengar, ini laki-laki nggak ada yang ngomong. Sekali lagi, dibangunnya lah. Seorang perempuan. Bukan Tuti dan Susi, bukan apa lagi, Butet dan Dewi, enggak. Satu orang. Jadi laki-laki jatahmu satu, bukan dua. Itu punya orang, jangan ambil. Amin. Wah, ini nggak ada amin. Amin. Baca Alkitab saudara. Lalu diambil tulang rusuk itu, Tuhan jadikan 2 orang perempuan, 1 orang. Jadi nggak usah repot kali. Ada banyak orang tanya berapa cocoknya. Memang Tuhan sudah suruh buat begitu, saudara. Supaya apa? Bisa dikasihi, saudara. Lalu kemudian saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, dikatakan di sana, saya mau katakan buat saudara. Lalu hai istri, apa katanya saudara? Jadi hai istri, tunduklah kepada suami. Lalu suami apa katanya? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudaraku, ayat ini sering dipakai. Jangan saudara kira
Kami sama-sama ini Simbolon ini. Pendeta yang ada di Sidikalang Simbolon, saudaraku. Saya yang menangani Percut juga Simbolon. Saya mau katakan buat saudara, jangan kira kalau sudah pendeta bebas dari hukum ini. Enggak, saudaraku, enggak. Ketika saya pemimpin sektor, saya ngomong sama istri saya karena dia Ambon, dia keras, saudara. Mama tahu nggak apa firman Tuhan bilang? Hai istri, tunduk sama suami. Wah, dia pemimpin sektor. Papa tahu nggak juga? Aku mau tunduk kalau kau mengasihi aku. Wah, perang, saudara. Masing-masing perang ayat, saudara. Jadi bagaimana baiknya? Saya mau katakan buat saudara, masing-masing koreksi diri. Peter, kau mau supaya istrimu tunduk, kau kasih istri. Lalu supaya apa? Istri juga ngomong begitu. Aku mau supaya disayang suami, aku mau tunduk. Jadi masing-masing ambil perannya, saudara. Jangan ambil untuk koreksi. Tapi saya itu masih permulaan saja. Saya mau konsentrasi dengan ayat, mari baca 32. Mari kita baca. Rahasia ini apa? Rahasia ini besar. Kemudian, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Tuhan pakai suami istri itu seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Luar biasa kali. Apa itu artinya rahasia besar? Apa maksudnya rahasia? Perhatikan baik-baik. Rahasia itu berarti belum terungkap. Dan memang rahasia, pernikahan itu adalah rahasia. Tidak ada satupun orang yang tahu. Ketika saudaraku dia datang di depan pendeta, lalu dikatakan, John Peter Parlutan Simbolon, maukah engkau menerima Maria Christina Malalena Latu Papua sebagai istrimu yang sah? Lalu John Peter pikir-pikir, nanti kalau dia mati duluan, aku jadi duda. Kalau aku mati duluan, dia diambil orang. Nggak ada pikir demikian. Yang ada pemikiran, ya saya mau. Rahasia besar, kita tidak tahu ujung daripada pernikahan itu. Kita hanya punya keyakinan saja. Kita hanya punya, saudaraku, pengharapan Pak Rimon bahwasanya pernikahan itu baik. Oleh karena itu, saudaraku, karena rahasia itu besar, Paulus menyatakan, dia mengambil satu analogi metaforik, saudaraku, bahwasanya seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Apa itu hubungan Kristus dengan jemaat? Karena memang bicara tentang pribadi Kristus, itu rahasia yang sudah disimpan tahun demi tahun, berabad-abad lamanya, saudara. Bagaimana Kristus dengan jemaat? Rupanya bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat? Mari perhatikan baik-baik. Hubungan Kristus dengan jemaat, kalau saudara selidiki nanti Alkitab Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Yang pertama, mengasihi. Ai songonon dolong di roha di debata di portibion. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan kepada manusia itu begitu dahsyat dan ajaibnya. Dan memang itu menjadi tolak ukur buat kita. When you know your girl, ketika engkau mengetahui perempuan itu. Samuel ketika dia melihat ini si Hod delima, saudara. Saudara pasti ada yang tertarik, saudara. Ini sudah dewasa kan? Mungkin lihat hidungnya, lihat matanya, lihat bibirnya, lihat bentuk tubuhnya. Si Delima juga mungkin lihat gantengnya, lihat tatapan matanya, lihat rayuannya, saudara. Saya mau katakan buat saudara, ketika Yesus mengasihi jemaat itu, Yesus mengasihi semuanya. Dia tidak melihat kekurangan jemaat itu. Awalnya, saudaraku, kasihnya adalah kasih eros, hawa nafsu. Lalu kemudian kasih ini naik, saudara, menjadi kasih hubungan. Mulai membina hubungan sampai menjadi kasih agape. Apa yang bisa kubuat untuk pasanganku bahagia? Bukan apa yang harus kukorbankan supaya pasanganku mengasihi aku. Sama-sama mengejar. Mau katakan buat saudara,
Ketika saudaraku Paulus menuliskan tentang kasih, 1 Korintus 13, kasih itu saudaraku, apa katanya saudara? Percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu ngomong segala sesuatu. Karena kasih di situ dibilang kasih agape. Ketika Samuel, dia mengasihi Hodelima. Ketika Hodelima mengasihi Samuel, ketika seseorang suami mengasihi istrinya, dia kasihi, dengarkan baik-baik, maafkan, sampai bau badannya, engkau juga harus terima. Kalau engkau mengasihi, engkau siap menerima segala kekurangannya. Engkau mengasihi, engkau menerima semua yang namanya kelemahannya. Ketika Tuhan mengasihi manusia itu dalam keadaan berdosa, jelek sekali, pengkhianat. Kalau Hosea dan Gomer, wanita itu dikatakan seperti wanita tuna susila. Jemaat itu, saudara, yang suka menyembah Baal, yang suka mencari, saudaraku, ilah yang lain. Saudaraku, ketika engkau mengasihi, saya mau katakan buat saudara, engkau terima semuanya, all in. Saudara, bukan seperti puja, belanja di Indomaret, engkau bisa milih. Aku mau pilih ini. Kalau mengasihi nggak bisa pilih. Kalau aku tahu tadinya ini kelemahanmu, aku tidak mau menikah buat engkau. Suatu kali di India ada seorang keluarga, dia nggak tahu mereka suami laki-laki ini punya kelemahan. Tapi karena sudah madabu lope, saudaraku, dan semua tertutupi. Karena pada waktu pacaran semua baik, semua indah, tidak ada yang terbongkar. Pada waktu malam pertama mereka mau tidur, si laki-laki harus bermain musik untuk tidur. Sementara si perempuan tidak bisa tidur, dia begitu menderita. Tapi apa mau dibilang, sudah dinikahi. Saudaraku, lama si perempuan menerima Tuhan. Di rumah kami sunyi sejak tidur, kenapa laku tidur dengan ini monster? Saudara enggak mengasihi, dia terima apa adanya. Lalu mereka punya anak 3. Anaknya masih kecil-kecil, suami dipanggil Tuhan. Si perempuan, dia tidur. Gak ada lagi suara itu. Dia menderita. Karena sudah terbiasa dengan musik. Tapi musik itu tidak ada lagi. Saya mau katakan buat saudara, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, ketika engkau mengasihi, engkau bukan cari yang baiknya saja. Aku mengasihi tapi bau badanmu, sorry. Aku sayang samamu tapi gombalmu aku benci. Apa boleh buat? Terima gombalnya, terima cerewetnya. Kau mau menikah supaya jangan istrimu cerewet, ya? Cari orang bisu, pasti tidak cerewet. Gitu saja. Gitu. Jadi hubungan Kristus dengan jemaat mengasihi. Samuel ingat, ketika mulai lihat kekurangan istri, Tuhan, hubungan kami kayak Kristus dengan jemaat. Aku tidak lihat kekurangan. Engkau mulai berdoa, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, begitu kasih, dia tutup kasih menutupi pelanggaran, kasih menutupi segala kelemahan, mulai saling menutupi, bukan saling bongkar rahasia, Mak. Ternyata begini, Mak, tidak. Jangan ngomong, kalau mau ngomong sama Yesus. Amin. Karena Tuhan yang mempersatukan engkau. Itu orang tua wali saja. Karena wanita itu dibawa Tuhan kepada laki-laki itu. Ngomong sama Tuhan, ternyata begini Tuhan. Mau kata bos,
Suami juga, saya mau katakan, nggak mudah Samuel ketika kau dengar firman Tuhan ini enak kali. Aku aja bertengkar sama istriku. Udah pulang kau ke rumah mamamu sana. Oh Tuhan dalam nama Yesus. Lalu kemudian saya berdoa pagi. Tuhan tanya, Peter, ya Tuhan, siapa yang memberi istri kepada engkau? Kau Tuhan. Betul aku yang beri? Iya Tuhan. Pernahkah aku memberi yang jelek kepadamu? Air mata ini mengalir. I'm so sorry God. Terlalu egois. Kenapa saya kepingin istri saya seperti yang saya inginkan? Saya kepingin istri saya seperti yang saya mau. Lalu ketika tidak berubah seperti yang saya inginkan, saya mulai cekcok. Saya mulai ribut. Tapi Tuhan beritahu, kau yang harus berubah. Aku yang bertanggung jawab. Bagianmu doa. Kau berubah, kau kepingin istrimu berubah, kau berubah. Semenjak itu saya tidak mau lagi tegur kelemahan istri. Tapi kadang-kadang namanya masih jolma dan masih tinggal di Portibi. Saudaraku, kaki ini masih mijak bumi. Kan hati ininya yang ke surga. Kaki ini mau kadang-kadang saudaraku, tapi beda. Tadinya cekcok sekali dalam satu hari bisa 7 kali cekcok. Kurang. Jadi satu hari enggak 7 kali, tapi 6,99. Pokoknya kurang 0,1. Kurang terus. Sampai betul-betul. Kapankah suami bisa mengenal istrinya? Kapankah istri bisa mengenal suaminya? Pada salah satu mati. Dia di situ baru tahu, inilah perempuan yang paling cocok untuk aku. Inilah laki-laki yang paling tepat untuk aku. Kalau masih hidup saudaraku, saudara akan terus memproses itu untuk menjadi seperti Yesus. Karena rahasia ini besar. Kalau tadi keluarga Cindy Kalang sampai di sini, itu enggak rahasia besar, karena tahu tujuannya. Kalau rahasia nggak tahu, itu makanya karena tidak tahu, dia bersandar sama Tuhan, supaya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang bawa, Tuhan yang berkati, karena memang rahasianya besar. Membuat engkau dan pasanganmu bersandar sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, Kristus mengasihi jemaat. Yang kedua, Kristus, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, berkorban untuk jemaat. Kristus, dia berkorban untuk jemaat. Bukan Kristus mengorbankan jemaat. Pasangan suami istri, apa yang kuperbuat supaya hidup kami lebih baik, rumah tangga kami lebih baik. Dia mau berkorban, saudara. Sampai apa? Alkitab menuliskan, kalau saudara selidiki lagi, dia menyerahkan tubuhnya untuk mati. Saudaraku, ketika manusia itu diambil dari tulang rusuknya, jadilah seorang wanita. Dan ketika Yesus di kayu salib, itu tulang rusuknya dicucuk. Lalu keluar darah dan air. Itulah yang menyucikan engkau, untuk engkau menjadi manusia baru. Dia berkorban, saudara, yang kasih dalam nama Yesus, supaya rumah tangga itu diperbarui terus-menerus untuk menjadi seperti Yesus. Saya mau katakan buat saudara yang kasih dalam nama Yesus, bukan mengorbankan, tetapi berkorban. Saudaraku memiliki satu, saudaraku, pemikiran yang sama, saudara. Mari baca Alkitab, saudara. Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Kita mau selesai ayat 23. Mari kita baca sama-sama. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Saudaraku, ketika Tuhan membawa wanita itu kepada laki-laki itu ngomong, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Laki-laki dan perempuan sama-sama berkorban membangun rumah tangga. Tulang, saudaraku, menunjukkan, saudaraku, kekuatan.
sama-sama menyokong rumah tangga untuk kuat, saudara. Daging untuk menunjukkan, saudaraku, sama-sama saling sepenanggung seperasaan, saudara. Kacap kali laki-laki ketika dia pintar cari duit dan istrinya kurang pintar cari duit, lalu kemudian saudaraku yang kasih, laki-laki mulai nyelonong, laki-laki mulai mau ngapakan istrinya. Katakan, lu bodoh banget, gak ngerti apa-apa bisnis, makanya kau diam saja di situ, urus anak. Perhatikan baik-baik. Ketika engkau menyampaikan demikian, maka dengarlah baik-baik. Lihat bisnismu, tinggal tunggu turun kapan bangkrutnya. Saya tidak nakut-nakuti, saudara. Kenapa? Karena Alkitab katakan, inilah dia tulang dari tulangku. Mungkin istri tidak tahu tentang bisnis, dia tidak tahu tentang proyek yang engkau kerjakan, dia tidak tahu tentang pekerjaan, tapi dia diangkat Tuhan jadi istrimu, jadi penolongmu. Dia punya air mata. Saya pemain bisnis, saudara. Selama 6 tahun saya bermain bisnis, I cannot buy anything, I buy nothing. Aku nggak bisa beli apapun. Tapi ketika bisnis saya berikan sama istri saya, duitnya semuanya, saudaraku, istri yang atur, itu rumah sudah ada di sana, mobil bisa dibeli. Kalau dilihat dari pekerjaannya nggak masuk akal, saudara. Karena memang suami semua uang milik suami nggak ada yang ngomong. Suami semua uang milik istri. Tapi ketika saya bilang itu sama para teman-teman bisnis, lihat itunya Peter, ya sudah, apa yang kau yakini lakukan apa yang kau yakini. Karena memang saya punya pengalaman akan hal itu. Dan saat ini saya tidak punya kekurangan akan hal itu. Tapi saya mau tempatkan istri saya, sama-sama kami berkorban. Saya mau katakan buat saudara, saya nggak berani keluar rumah kalau istri nggak bilang, Tuhan berkati engkau Pak, berhasil perjalananmu, berhasil pekerjaanmu, amin. Dan saya mau katakan, Samuel, ini rahasia. Kalau misalnya saudaraku, istri sedang marah-marah, jangan minta damai sama istri, minta doa saja. Ma, doakan aku mau kerja. Istri nggak akan ngomong, Tuhan semoga dia tabrakan, lalu tidak bakalan, saudara. Yang ngomong sama istri saya mau pergi, tolong doakan. Gak mau aku, doakanlah aku. Lalu tadinya dia bilang, Tuhan berkati si Peter ini. Karena dia gondok, dia bilang nama. Seakan-akan untuk menunjukkan, merendahkan. Amin, jadi Tuhan. Lama-lama, berkati suamiku ini Tuhan. Berhasil dia, sudah. Acap kali kita pakai semua trik-trik untuk tidak minta saja Tuhan. Datang doa, saudara yang kasih. Istri-istri kalau sudah apa-apa, doakan dulu. Sakit kepala, dia nggak akan doa dalam nama Yesus supaya kepalanya tambah sakit, supaya aku ketemu sama si Tukiem, nggak bakalan, saudara. Ya pasti doakan sungguh-sungguh supaya kau sembuh. Yang mau katakan, ayo, itu dia yang kedua, berkorban. Lalu yang ketiga, terakhir, saudara, Tuhan mengasihi saudaraku karena begitu besar kasih Allah sehingga dia berkorban di kayu salib untuk menyucikan jemaat itu. Saudara, aku dan engkau berkorban, saudaraku, untuk memelihara rumah tangga itu. Dan terakhir, dia mengasihi, dia berkorban untuk keselamatan kita. Saudara, apapun yang terjadi dalam rumah tangga, punya pemikiran, aku selamatkan rumah tanggaku. Apapun kekurangan pasanganmu, punya pemikiran, ku selamatkan rumah tanggaku. Apapun itu, saudaraku, ketika Tuhan Yesus dia masuk ke Taman Getsemani, saudaraku, Taman Eden adalah tempat manusia yang diciptakan Tuhan. Saudaraku, begitu melimpahnya, saudara. Lalu manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan manusia itu harus diusir dari Taman Eden untuk memasuki Taman Eden, saudaraku, tanah yang tertutup. Dan akhirnya, saudaraku, pada masa Yesus, dia harus masuk ke Taman Getsemani untuk memulai pemulihan itu. Dan saudaraku, coba perhatikan baik-baik. Alkitab mengatakan, saudara, hatiku sangat gentar dan mau mati rasanya. Apakah yang ditakutkan Yesus?
Lukas mengatakan bahwasanya dia takut sampai pelunya mengeluarkan darah. Apa yang ditakutkan Yesus? Tidak ada yang ditakutkan Yesus. Dia punya rencana untuk dibunuh, tapi gak bisa dibunuh. Ketika bayi dia mau dibunuh, Herodes gak sanggup bunuh dia. Orang gila dari Gadara itu, legiun, tidak bisa membunuh dia. Badai tidak bisa membinasakan dia. Apakah yang ditakutkan Yesus? Saudaraku, Yesus berkata, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripada. Saudaraku, bukan Yesus mau meninggalkan kita. Cawan lalu daripadaku, dia mau minum cawan itu. Biarlah aku dulu, Tuhan. Tapi Yesus sadar, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku, Bapa. Nah, ketika dia minum cawan itu, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, dia harus berpisah dengan Bapa. Tapi aku dan engkau yang percaya kepada Yesus, selamat. Perhatikanlah baik. Mulai dari situ, itu tali bisa menyentuh tangannya, cambuk bisa merobek tubuhnya, paku bisa menembus tangannya, tombak bisa menembus itu rusuknya, mahkota duri bisa menembus kepalanya. Tidak ada yang bisa menyentuh Yesus sampai ketika dia berkorban untuk keselamatan aku dan engkau. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, orang lain mungkin memberikan nasihat kepada engkau untuk rumah tanggamu. Tapi kalau kau tahu itu bukan untuk keselamatan rumah tanggamu, tinggalkan saja. Tidak peduli, yang ku tahu adalah apapun itu bayarannya, rumah tanggaku harus diselamatkan. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, ada satu keluarga, saudara. Saya mau katakan buat saudara, keluarga ini, saudara yang kasih dalam nama Yesus, laki-lakinya bermain dengan wanita lain. Si ibu memelihara 5 orang anaknya. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, dia mau lari kepada papanya. Papa nggak tahan aku diperlakukan seperti ini. Lalu papanya mengatakan, engkau sudah jadi milik suamimu, kembalilah. Lalu suaminya, saudaraku, berlaku kasar. Ibu ini terus berdoa. Dia berdoa. Suatu kali anaknya tanya, kenapa engkau lakukan seperti itu? Aku sudah memilih untuk menjadi istri dari papamu. Dan yang aku tahu cuma satu saja. Aku mempertahankan rumah tangga. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kedengarannya seperti tidak adil. Tapi tahukah saudara, memang saudara itu, keluarga itu dipulihkan Tuhan. Dan lahirlah pengkhotbah yang saudara dengar sekarang ini. Ketika engkau menyelamatkan rumah tangga, engkau tidak tahu apa di balik itu semuanya. Karena Alkitab mengatakan hanya kematian yang bisa memisahkan. Rahasia besar yang Paulus sampaikan, saudaraku, adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Engkau mau supaya rumah tanggamu, saudaraku, baik. Samuel Hotel 5, burungku, dengarkanlah baik. Buka hatimu, undang Yesus, izinkan Yesus yang berdaulat. Ikut apa yang dikerjakan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Kadangkala kami tidak siap dengan ketidakadilan dunia ini. Kadangkala Tuhan, pemikiran egois itu lebih mendominasi
Tapi pada hari ini Tuhan, Engkau berfirman, keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan rumah tangga kami yang mau kami bangun adalah seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Rahasia ini besar. Tolong kami, tuntun kami dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau membuat kami berumah tangga. Ada rencana-Mu yang besar di balik itu. Dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Ipapalabaku rotokoro kalabasya. Ipapalakalabasya kalabasya.